Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tinfum Project. Di konten kali ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui keamanan jaringan. Kita mulai dari apa itu keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah sistem security tools atau kebijakan keamanan yang dirancang untuk memantau, mencegah, dan merespon gangguan jaringan yang tidak sah. Sistem keamanan jaringan juga akan melindungi aset digital termasuk network traffic. Keamanan jaringan tersebut dapat berbentuk software ataupun hardware yang didesain untuk merespon berbagai potensi serangan cyber yang menargetkan jaringan kita. Prinsip keamanan jaringan. Yang pertama di sini ada kerahasiaan, berhubungan dengan hak akses untuk membaca data atau informasi dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika data atau informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang telah diberi hak atau wewenang secara legal. Selanjutnya di sini ada integritas, berhubungan dengan hak akses untuk mengubah data atau informasi dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang telah diberi hak. Selanjutnya di sini ada ketersediaan, berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi pada saat yang dibutuhkan. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi yang terdapat pada sistem komputer dapat diakses. Selanjutnya, authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Untuk pembuktian keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking atau digital signature. Sedangkan untuk menguji keaslian orang atau server yang dimaksud bisa dilakukan dengan menggunakan password biometrik dan sejenisnya. Ada 3 hal yang dapat ditanyakan kepada orang untuk menguji siapa dia. Yang pertama ada what you have, misalnya kartu identitas seperti KTP, SIM, dan lain-lain. Selanjutnya what you know, misalnya PIN atau password. Dan yang terakhir di sini ada what you are, misalnya sidik jari, biometrik atau CAPTCHA. Selanjutnya ada access control. Aspek kontrol merupakan fitur keamanan yang mengontrol bagaimana user dan sistem berkomunikasi dan berinteraksi dengan sistem dan sumber daya yang lainnya. Akses kontrol melindungi sistem dan sumber daya dari akses yang tidak berhak dan umumnya menentukan tingkat otoritas setelah prosedur autentikasi berhasil dilengkapi. Kontrol akses adalah sebuah term luas yang mencakup beberapa tipe mekanisme berbeda yang menjalankan fitur kontrol akses pada sistem komputer, jaringan, dan informasi. Kontrol akses sangatlah penting karena menjadi satu dari garis pertahanan pertama yang digunakan untuk menghadang akses yang tidak berhak ke dalam sistem dan sumber daya jaringan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan prinsip-prinsip keamanan jaringan, selanjutnya adalah bagaimana menjaga keamanan jaringan. Pertama, keamanan secara fisik bisa kita lakukan. Keamanan secara fisik meliputi faktor pencegah dan juga faktor keamanan yang mampu menjaga agar bentuk fisik dari sebuah jaringan alias perangkat keras jaringan komputer aman secara fisik. Yang pertama, letakkan komputer secara aman. Server pada lokasi yang aman dengan kunci yang hanya bisa diakses oleh otoritas yang berwenang saja. Selanjutnya, sebisa mungkin meletakkan komputer server pada tempat yang sulit untuk dilihat orang. Yang kedua, pastikan CCTV juga mengawasi seluruh perangkat fisik jaringan komputer selama 24 jam penuh. Yang ketiga, bisa juga dengan cara meletakkan server di dalam sebuah jeruji besi yang memiliki gembok agar benar-benar aman. Yang keempat, kabel-kabel jaringan juga harus diperhatikan agar jauh dari gangguan binatang pengerat yang biasa merusak.
Selanjutnya, keamanan pada BIOS. Apabila keamanan secara fisik cukup sulit untuk dilakukan karena keterbatasan ruang dan juga biaya, maka dari itu salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menerapkan BIOS security. BIOS security dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membuat kode password tertentu pada sistem BIOS, melakukan disable booting dan floppy. Dan yang terakhir, gunakan password yang unik dalam setiap folder, user akun, dan juga data serta file penting. Nah, untuk password ini kita bisa menggunakan karakter huruf besar, huruf kecil, dan juga menggunakan beberapa karakter minimal 7 agar benar-benar aman. Nah, selanjutnya keamanan software. Teknisi jaringan komputer juga harus peka terhadap kondisi keamanan software jaringan komputer. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para teknisi jaringan agar mampu menganalisa software apa saja yang dibutuhkan pada sebuah jaringan komputer. Kesalahan ataupun terlalu banyak software yang diinstal atau bahkan terinstalnya software yang tidak diperlukan akan menyebabkan banyak cracker, dan juga hacker mampu melakukan proses cracking melalui software tersebut, yang menyebabkan data-data server dapat diakses dengan mudah. Pada dasarnya, manajemen keamanan sistem jaringan komputer yang baik akan membantu mencegah terjadinya gangguan pada jaringan komputer yang tentu saja dapat berakibat fatal, seperti peretasan terhadap informasi penting yang ada di dalam server. Dengan adanya sistem keamanan jaringan komputer yang baik, maka hal ini dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mengapa keamanan jaringan itu penting? Sama seperti layaknya proteksi dan juga keamanan komputer kita dari virus, maka keamanan jaringan komputer pun sangat penting. Terkadang ketika kita memiliki jaringan yang sudah cukup luas, muncul beberapa resiko yang bisa terjadi, seperti peretasan atau hacking terhadap jaringan, pencurian data dan file secara mudah, yang dimana data dan file ini adalah informasi yang penting, penyalahgunaan sumber daya pada sebuah jaringan, kegagalan pada jaringan komputer yang tidak bisa bekerja dengan sempurna, dan yang terakhir, performa dari komputer server dapat menurun sehingga berpengaruh pada melambatnya proses transmisi data. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan jika ada kekurangan bisa teman-teman komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.